Pernah dengar kata ngayah? Saat ada upacara di Bali, ngayah bukan sekadar membantu. Ini adalah bentuk pengabdian, kebersamaan, dan cinta terhadap budaya. Dalam masyarakat Bali, ngayah menjadi salah satu fondasi kehidupan sosial dan spiritual. Tapi apa sih sebenarnya ngayah itu? Bagaimana bentuknya? Dan kenapa begitu penting? Ngayah berasal dari kata ayah, yang berarti bekerja atau berbuat sesuatu. Namun dalam konteks budaya Bali, ngayah berarti bekerja tanpa pamrih untuk kepentingan bersama, terutama dalam kegiatan adat, keagamaan, atau sosial. Ngayah bukan karena disuruh, bukan juga karena dibayar, tapi karena panggilan hati. Semangatnya adalah gotong royong dan tulus ikhlas. Ngayah bisa muncul dalam banyak bentuk, mulai dari membantu menyiapkan banten, membangun pelinggih, mengatur lalu lintas saat upacara, hingga menyediakan konsumsi untuk krama. Laki-laki biasanya ngayah bagian fisik, bangun tenda, angkat barang, tata tempat. Perempuan ngayah menyiapkan sesajen, memasak, atau merangkai janur. Semua punya peran, dan semuanya penting. Ngayah bukan sekadar kerja bakti. Di baliknya, ada nilai spiritual yang sangat kuat. Ngayah adalah cara umat Hindu Bali menunjukkan rasa bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dan para leluhur. Tapi lebih dari itu, ngayah juga mempererat rasa persaudaraan, solidaritas, dan rasa memiliki terhadap desa dan pura. Di Bali, struktur sosial masyarakat diatur lewat sistem Banjar. Setiap warga Banjar otomatis ikut dalam kegiatan adat dan ngayah. Saat ada piodalan atau upacara adat, semua trama Banjar akan turun tangan. Tidak peduli usia, pekerjaan, atau status, semua punya kewajiban ngayah sesuai kemampuannya. Banjar menjadi tempat di mana ngayah hidup dan berkembang sebagai budaya kolektif. Bagaimana dengan anak muda Bali zaman sekarang? Apakah masih ngayah? Jawabannya, masih. Bahkan, banyak sekali teruna-teruni yang aktif ngayah saat upacara atau kegiatan desa. Ngayah jadi momen untuk belajar, bergaul, bahkan mempererat ikatan generasi. Ngayah juga jadi sarana menjaga identitas budaya Bali di tengah arus modernisasi. Tapi memang, zaman berubah. Kesibukan kerja, pendidikan, dan urbanisasi membuat sebagian orang sulit untuk hadir langsung saat ngayah. Namun, semangat ngayah tetap hidup. Kini mulai muncul model ngayah kolektif bergilir, atau bahkan sistem donasi tenaga dan dana yang tetap berlandaskan pada keikhlasan. Bentuknya boleh berubah, tapi roh ngayah tetap sama. Kunci dari ngayah adalah tulus ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengeluh, dan tidak memilih pekerjaan. Dalam konsep Bali, ngayah adalah cara untuk menyucikan diri, memperkuat karma baik, dan membangun harmoni dengan alam, manusia, dan Tuhan. Inilah wujud nyata dari ajaran Trihitakarana. Hubungan yang selaras antara manusia, alam, dan Tuhan. Ngayah mengajarkan kita tentang kepedulian, pengorbanan, dan keikhlasan. Di dunia yang makin individualistis, ngayah menjadi pengingat bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari orang lain. Bali tetap lestari bukan hanya karena pura dan upacaranya, tapi karena semangat masyarakatnya yang dengan ikhlas terus ngayah tanpa pamrih. Kalau kamu orang Bali, apa bentuk ngayah yang paling kamu sukai? Dan buat kamu yang bukan orang Bali, pernah lihat atau ikut kegiatan ngayah? Tulis di komentar ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi bintang-bintang agar tidak ketinggalan video budaya Bali lainnya.
Om Santi 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 Ong.